Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam materi PAI ya. Kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan Asmaul Husna Al-Khaliq. Untuk yang video bagian pertama kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad terlebih dahulu. Simak ya teman-teman ya. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepribadiannya dan perilaku beliau berlandaskan Al-Quran. Ayo kita teladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Nah, apa saja sifat-sifat Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, jujur, disiplin, tanggung jawab, ada santun, peduli, percaya diri, suka membantu, hidup rukun, saling menasehati, ramah, suka berbagi, penyayang, peka, sabar, senang belajar, suka menolong, bijaksana, dan lain sebagainya. Biar lengkap, untuk meneladani sifat Nabi Muhammad SAW, manusia yang sempurna, yang memiliki kisah hidup yang luar biasa banyak sekali, kisah dakwah Nabi yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, kita harus tahu kisah perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Kita mulai dengan mengenal biografi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya Aminah binti Wahab, kakeknya bernama Abdul Muthalib bin Hashim, pamannya bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib, istrinya bernama Khadijah binti Khuwailid, putrinya bernama Fatimah binti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menantu beliau bernama Ali bin Abi Thalib, cucu beliau bernama Hasan dan Husain bin Ali. Nah, di sini Usmel ada sedikit lagu untuk menghafal biografi Nabi Muhammad. Teman-teman ikutin ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Bisa ya? Untuk biografi dan lagunya sudah pernah kita nyanyikan ya di kelas 1. Ini Usmel hanya mengingatkan saja materi tentang biografi Nabi. Kemudian kita lanjutkan ya, untuk meneladani sikap Nabi Muhammad disebutkan bahwa sifat Nabi Muhammad itu ada jujur. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad memiliki sifat jujur. Jujur artinya benar, benar dalam perkataan dan perbuatan. Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang jujur dan juga pemimpin yang jujur. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Orang yang jujur akan mendapat keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Keuntungan bersikap jujur diantaranya: 1. Disayang Allah. Yang kedua, disukai orang lain. Yang ketiga, mendapat banyak teman. Yang keempat, membawa kepada kebaikan. Yang terakhir yaitu masuk surga. Ya, teman-teman pasti ingin ya masuk surga ya. Oleh karena itu, kita harus bersikap jujur. Nah, di sini ada sedikit lagu. Usmel akan memberikan contoh lagunya. Teman-teman mengikuti dari rumah ya. Yuk, kita mulai. Wahid Isnain Salasah. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Ya mudah ya teman-teman ya.
yaitu tadi video tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu Al-Khaliq. Salah satu dari Asmaul Husna, ya, kita akan belajar Al-Khaliq. Al-Khaliq merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna, yang artinya Maha Pencipta. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Al-Khaliq artinya pencipta, sedangkan makhluk artinya ciptaan. Nah, berarti Al-Khaliq siapa teman-teman? Allah. Kemudian makhluk siapa? Ya, seperti kita ini, ada manusia, hewan, tumbuhan, seperti itu. Itu makhluk ya. Allah dalam menciptakan sesuatu hanya mengucapkan kun fayakun, yang artinya jadilah, maka jadilah ia. Segala sesuatu yang diinginkan Allah Ta'ala langsung terwujud, sedangkan yang diinginkan makhluknya, maka ia harus berusaha. Nah, di sini Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun, karena Allah yang memiliki kuasa. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Allah tidak semata-mata hanya menciptakan alam semesta beserta isinya, tetapi juga mengatur dan menjaganya. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk dipergunakan dan diambil manfaatnya untuk manusia. Alam merupakan ruang hidup yang teratur dalam bentuk yang serasi dan selaras dengan kepentingan manusia. Namun manusia memiliki kecenderungan hanya memanfaatkan alam semesta tanpa menjaga dan melestarikannya. Oleh karena itu, kita harus meneladani sifat Al-Khaliq. Yang pertama, bersyukur atas ciptaan Allah. Yang kedua, tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, memanfaatkan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah. Yang kelima, tidak mencela atau merendahkan orang lain. Yang keenam, membuat sebuah karya yang bermanfaat. Yang ketujuh, terus bersikap kreatif dan membuat karya yang inovatif. Ya, paham ya teman-teman sampai di sini. Hari ini kita belajar kisah keteladanan Nabi Muhammad dan juga Asmaul Husna Al-Khaliq. Setelah ini teman-teman bisa membuka modul, kemudian mengerjakan latihan yang ada di modulnya ya. Diusahakan mengerjakan sendiri teman-teman. Semangat ya. Usmel cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.